at this altar. Tapi apakah ada perasaan-perasaan seperti itu ketika Romo ya waktu mungkin di seminari tinggi? Ya sempat rasa mengingini relasi pacaran itu ya ada. Waktu ditabiskan itu pasti juga akan merasakan itu, derdek. Iya. Bisa-bisanya saya ingin jadi Romo, membuat keputusan besar ya dalam hidup di usia semuda itu. Tapi satu hal bahwa dimanapun kami diutus, kami dipercayakan untuk juga pertama-tama belajar bagaimana menjadi gembala yang baik. Halo sobat saya, selamat datang di rumah saya. Obrolan santai seputar rumah Santo Yakobus. Nah, sobat saya, hari ini seperti biasanya kita selalu kedatangan tamu yang very special ya. Tentunya hari ini juga tidak beda. Bersama dengan saya, Rita, hari ini ada 2 orang Romo ya. Yang sebelumnya statusnya bukan Romo ya. Iya. Baru saja menjadi Romo ditabiskan tanggal 25 Juli kemarin. Silakan Romo-Romo, boleh perkenalannya dulu. Siapa dulu? Boleh siapa Oh, ya, aja. siapa aja. Ya dari saya, halo semuanya. Perkenalkan saya Romo Leonardo Satrio Priambodo. Bisa dipanggil Romo Satrio. Kemudian asal saya dari Paroki Kristus Raja Ngerambi, Stasi Sini. Dan per tanggal 25 Juli kemarin ditugaskan menjadi Romo Rekan Paroki Santa Maria Jombang. Wah, di Jombang Di ya, itu Jombang. yang tadi di surprise. Saya sendiri nggak tahu nih, pertama kali tahu ya. Ya, selamat Romo, saya ucapkan juga ya. kasih. Silakan Romo. Ya, teman-teman sobat saya, perkenalkan saya Romo Yohanes Dwi Pentapasati. Saya sering dipanggil Romo John. Asal paroki dari Salib Suci Tropodo, dan kemarin per tanggal 25 Juli saya ditugaskan di Paroki Santo Yosef Ngawi. Wah, satu Jombang, satu di Ngawi ya. Selamat juga buat Romo John, luar biasa. Romo-romo yang masih muda, saya sampai takut salah ngomong nih ya. Soalnya berhadapan dengan 2 orang yang masih sangat muda. Jadi muda. kepengen ngomong frater tapi ternyata sudah Romo sekarang ya. Nah, Romo-romo kita punya something special ya sebenarnya. Untuk Romo-romo kita akan menyaksikan dulu acara tabisan Romo-romo. Oke. Mari sobat saya kita saksikan bersama. Inilah tayangan tabisan kemarin waktu tanggal 25 Juli di HKY Hati Kudus Yesus Keuskupan Surabaya. As your eyes look over the earth, may you find a little flame ever burning. As you search for one devoted, may you find my heart ever yearning. I wanna bring you something you desire. Would you take this little oil, make a fire? Meet me at this altar, Lord, I am here for you. Consecrate me, I choose no other. I vow my love to you. I'll bring my offering, but you're worth
and meet me at this altar. Lord, I am here for you. Consecrate me, I choose no other. I vow my love to you. Oh, and all of my days to you. I vow my love to you. Luar biasa, gimana Romo? Saya nonton ini itu seperti nonton ini ya, wedding ya. Oh, iya. Jadi kalau panggilan orang-orang yang untuk menikah itu ya, itulah puncaknya gitu ya. Iya. Atau bukan puncaknya tapi awalnya ya, menikah gitu ya. Ini seperti Romo-Romo itu menikah dengan Kristus ya, seharusnya seperti itu ya. Dan gereja. Ya, luar biasa. Saya ini sampai merinding-merinding pengen nangis. Tapi jangan sampai nangis di sini ya. Biasanya apa? Kayak ada sungkemannya, seperti itu sama orang tua dan lain sebagainya, benar-benar mengharukan. Coba sih pengen tahu perasaannya Romo gimana waktu saat itu. Silakan siapa yang mau duluan. Oke. Saya memang waktu memulai perayaan itu sebelumnya memang agak ya namanya umum ya dengan romo-romo yang barusan ditabiskan atau mungkin yang mungkin sudah mendekati hari H, kalau mereka yang mau nikah pasti itu satu deg-degan, dredeg ya. Dredeg. Lalu pasti suasana hati itu bimbang gitu. Waduh, nanti ini gimana? Ada yang kurang enggak gitu. Pasti berkecamuk gitu. Sehingga ketika baik memulai perayaan itu ya sudah ada rasa tenang tapi bukan langsung plong gitu ya. Tapi tetap memikirkan nanti ini gimana, nanti gimana gitu. Jadi ya perasaan yang sangat-sangat umum yang dirasakan semua orang, baik yang mau menikah dan juga pasti romo-romo yang juga waktu ditabiskan itu pasti juga akan merasakan itu, dredeg gitu ya. Iya. Soalnya nggak Gitu. tahu ya apa nih yang akan ke depannya bagaimana nih Iya, gitu betul kan. sekali. Iya. Hal-hal yang tak terduga misalnya gitu. Iya. Oke. Gimana dengan Romo Satrio? Dari saya juga dredeg, luar biasa dredeg memang, karena dihadiri oleh banyak romo, itu kurang lebih 150 romo gitu kan. Juga Bapak Uskup dan juga seluruh umat, juga ditampilkan live streaming yang bisa ditonton oleh seluruh umat sekeuskupan begitu kan ya. Jadi memang dredeg begitu. Dan juga ini bukan peristiwa biasa, ini juga menjadi peristiwa gereja. Gereja ikut merayakan bersama karena pada akhirnya gereja bisa melahirkan imam dari mereka sendiri begitu kan ya. Dan juga seperti halnya saya rasa sakramen perkawinan itu yang sifatnya kekal ya. Satu hingga mau memisahkannya. Ini juga sama, ini sampai mati gitu kan. Jadi ujiannya itu ya sampai selesai mati gitu. Imam untuk selamanya, untuk gereja dan untuk Tuhan gitu. Jadi memang ini kami menerima sakramen imamat ini memang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Lewat proses pembinaan yang panjang dan diretret untuk mematangkan untuk akhirnya bisa tahbisan itu. Iya. Wow, luar biasa sekali. Bukan keputusan yang gampang ya. Ya untuk menerima. Sebenarnya kan romo-romo juga punya pilihan ya, mau ditabiskan sekarang nggak? Kamu sebenarnya udah bisa nih, tapi udah siap nggak secara hati gitu ya? Tapi romo-romo memilih untuk segera ditabiskan. Itu luar biasa lagi. Nah, kita kilas balik sedikit ya. Kok mau jadi romo? Panggilannya mulai kapan nih? Ya. Oke. Siapa? Romo Satrio. Iya, saya ya. Panggilannya mulai kapan? Ya, saya sejak kecil ya. Kemungkinan kelas 1 atau kelas 2, saya kurang ingat gitu loh. Ya, saya sendiri juga heran waktu itu kok bisa-bisanya saya ingin jadi romo, membuat keputusan besar ya dalam hidup di usia semuda itu. Ya memang awalnya dari hal yang mungkin nampaknya sederhana, yakni ya perjumpaan, kekaguman atau keterpesonaan pada hidup seorang imam itu. Nah kebetulan di keluarga saya itu ada romo juga. Jadi adiknya bapak itu romo ya. Bapak saya nomor 1, nomor 2 itu Romo Dwi Joko,
Lalu yang keempat itu Romo Budiono Okam dari Ordo Karmel begitu. Jadi sejak kecil dua itu om. iya Ya. ada 2 om Romo begitu kan ya. Waduh. Jadi sempat kecipratan mungkin ya. Iya. Kecil. Ya, dari mereka lah ya saya mengenal pribadi seorang imam ya, keramahan mereka, cinta mereka pada keluarga dan umat itu ya lebih-lebih ketika menjadi berkat untuk keluarga itu membuat saya untuk saya ingin jadi Romo begitu kan ya. Dengan begitu mantap begitu. Ya akhirnya sampai masuk seminari gitu. Berarti langsung ya, SMP-nya Terus langsung SMP di terus SMA di seminari Garum langsung di waktu seminari itu. Garum. Iya. Oh iya iya iya. Ditanggapi dengan keluarga dengan sangat baik ya pastinya Iya ya Romo baik. ya. Ya sebenarnya ibu saya agak ngeman ya karena saya anak laki-laki satu-satunya. Oh, oke, Bahkan oke. cucu laki-laki satu-satunya. Waduh, Begitu ya. Sempat iya. dieman ini kok jadi Romo, kamu laki-laki sendiri ya. Tapi bapak saya memilih. Ya justru ini hanya satu. Ya dipersembahkan gitu akhirnya. Untuk Tuhan ya. Didukung Wow. dan akhirnya sampai sekarang. Ya, luar biasa sekali Romo. Ya, silakan Romo John, pengen tahu juga nih ceritanya bagaimana. Ya, saya juga hampir sama dari kecil, tapi memang saya itu diarahkan oleh bapak itu untuk berkegiatan di gereja. Jadi memang waktu itu saya sekolah minggu ya, waktu zaman itu ya. Kalau sekarang kan biak gitu. Iya. Lalu karena sering ikut sekolah minggu, lalu mulai perlahan-lahan ke Miss Dinar gitu ya. Masuk SMP Miss Dinar, plus juga waktu itu juga ikut Legio Maria. Nah, tapi yang bedanya itu waktu Miss Dinar itu saya itu nggak hanya tugas sebagai seorang Miss Dinar, tapi juga membantu Romo itu mempersiapkan peralatan misa gitu ya. Hosti, anggur gitu. Jadi ya saya waktu itu sama ada teman berdua. Kadang kami menyiapkan gitu, kadang sempat nitili satu gitu ya. Jadi itu yang menyenangkan sekali waktu itu, zaman itu. Dan karena terlalu sering dan juga pada zaman itu Romo di paroki itu kan hanya satu atau dua. Tapi waktu itu jumlah umat banyak, jadi kami para misidian itu bisa sempat double tugasnya, termasuk terlebih pada saat ini pekan suci. Jadi karena umat banyak, jadi otomatis kalau kami sebut itu 2 kali misa. Dan karena Miss Dinar itu masih sedikit, jadi kami yang cowok-cowok itu pasti double tugasnya itu. Nah, karena terlalu sering aktif di gereja, sehingga benih panggilan itu muncul, lalu masuk ke seminari menengah pada saat itu saya di Sulawesi, di Makassar. Nah, lalu cuma setahun, setelah itu saya pindah ke Surabaya dengan ibu dan adik-adik, lalu masuk ke SMK Kristen Petra Surabaya. Itu saya lanjutkan sekolah umum biasa, lalu sempat bekerja. Saya bekerja kalau di total itu hampir 8 tahun. Oh, oke. 8 tahun lalu muncul lagi panggilan itu, dan akhirnya saya masuk di Kuspan Surabaya sampai hari Oh ini. iya iya. Jadi waktu Romo memilih untuk bekerja itu seakan-akan panggilan itu kayak dikesampingkan gitu. Bisa dikatakan itu. Iya. Jadi dipinggirkan dulu. Oh iya iya. Kepengen mencoba dulu deh. Coba misalnya dunia yang seperti ini bagaimana. Ya, Iya, itu ya, iya. betul. Ya. Dan menjadi seorang Miss Dinar itu saya rasa sangat punya kebanggaan sendiri ya, Ya. menjadi seorang Miss Dinar ya. Betul. Kalau di Yakobus ini Miss Dinar kita semuanya laki-laki ya, tapi kan di beberapa tempat ada juga ya Putri Ya, Sakristi kalau nggak betul. salah ya. Betul. Saya selalu kagum sekali sih sama para Miss Dinar ya. Soalnya anak-anak yang dari kecil-kecil itu mereka tuh sudah harus dilatih untuk duduk diam, tangannya begini terus, tenang, nggak boleh ngobrol, terus nggak boleh salah, nggak boleh jatuh, pakai jubah seperti itu ya. Jadi ya kita juga mengharapkan di paroki Yakobus ini juga akan banyak ya benih-benih panggilan ya. Kebetulan saya juga bergerak di bidang seksi animasi panggilan. Jadi kami juga setiap tahunnya bekerja sama dengan para Miss Dinar, mengajak mereka mengunjungi seminari seperti itu dengan harapan untuk menumbuhkan benih panggilan bagi mereka. Betul, Semoga ada yang seperti Romo John nih ya. Jadi paroki Santo Yakobus juga bisa melahirkan imam-imam di masa depan. Iya, seperti itu.
Ya, luar biasa banget. Nah, Romo-Romo kaget nggak kok ditugaskan misalnya di Jombang gitu atau di Ngawi Ya. sebelumnya sudah punya harapan, oh semoga saya ditaruh di mana misalnya seperti itu, atau benar-benar pasrah? Ya, memang pasti ya keinginan, harapan itu ada ya. Ingin ditempatkan di mana gitu. Misalnya kalau saya dulu itu punya harapan, punya keinginan misalnya di daerah Madiun gitu ya. Tapi ketika pengumuman pada saat misa tabisan itu berbeda, ya sudah kami memang harus menerima, harus taat dengan itu karena itulah tugas perutusan yang harus dijalankan. Dan semua Romo pun pasti juga punya keinginan. Tapi satu hal bahwa dimanapun kami diutus, kami dipercayakan untuk juga pertama-tama belajar bagaimana menjadi gembala yang baik, dan tentu juga bagaimana kami sungguh-sungguh berpartisipasi mengambil bagian dalam karya Allah. Ya, menjadi imam dimanapun dan harus siap kapanpun. Ya. Gitu. Ya betul. Aduh, saya ini udah mulai merinding soalnya beneran baru berapa hari nih ya jadi Romo ya, tapi ini wibawanya sudah seperti seorang Romo yang sudah bertahun-tahun loh Romo. Bener-bener. Itu karena ada pancaran cahaya Oh, itu. gitu ya. Iya. Ini atasnya masih ada ini ya. Ya, Kalau tadi Romo Satrio bilang ini masih masa-masa honeymoon ya. Iya, masih bulan madu ya. Iya betul. Kalau Romo gimana? Kaget nggak dapat tugas? Wah gitu. Mungkin sebelumnya ada bocoran lain atau bagaimana? Soal bocoran tidak ada ya, dan saya tidak mencari-cari karena ya saya siap ditugaskan dimanapun karena menjadi imam diosesan Projo itu adalah imam yang berkarya di Kuskupan Surabaya dengan segala reksa pastoral yang ada di dalamnya itu, entah di kota Surabaya atau luar kota Surabaya. Ya, makanya saya sudah menyiapkan diri dimanapun tempat pastoral di lingkup Kusupan Surabaya, ya saya akan siap dan taat begitu ya. Mau di Jombang, mau di Ngawi, Madiun, mau di Santo Yakobus Surabaya, ya siap gitu kan. Iya, luar biasa ya. Itu kesiapan yang tentunya nggak mudah dan sudah dipersiapkan sejak sebelum-sebelumnya seperti itu ya. Nah, saya mau sedikit kembali lagi nih. Untuk menjadi sampai ditabiskan kemarin tanggal 25 itu pasti tantangan itu juga banyak sekali ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit ya tentang tantangan-tantangan yang Romo-Romo hadapi gitu. Sampai akhirnya bisa menjadi seorang Romo, dan tantangan itu pastinya nggak akan selesai sampai di sini ya kan, akan berlanjut. Tapi apa yang telah dilewati, yang berhasil dilewati sehingga mantep sampai sekarang? Romo Satrio? Dari saya tantangan salah satunya adalah hidup berkomunitas ya, hidup bersama dengan orang lain, relasi itu adalah hal yang sangat penting saya rasa juga. Itu sudah dibangun sejak di seminari, kami tinggal bersama begitu ya. Dan tentu hal konflik itu hal yang biasa. Tapi bagaimana menghadapinya, menanggapinya dengan rendah hati, mau mendengarkan begitu ya, sampai akhirnya bisa berdamai dan sebagainya. Dan tentu nanti sebagai seorang imam di paroki, tentu kan ada rekan imam ya. Nah itu penting sekali menjaga relasi yang baik. Karena kalau di dalam komunitas imam saja sudah terpecah, ya umat juga akan ikut terpecah begitu ya. Maka relasi dengan para imam itu hal yang sangat penting begitu ya. Dan saya rasa juga tidak mudah ya. Bisa saja ditempatkan, misalnya saya yang masih muda ini, dengan Romo yang sudah senior tua. Ya. Tentu kan cara berpikir gitu kan, dan banyak hal itu berbeda ya. Nah, tapi harus rendah hati untuk menyesuaikan diri dengan lawan bicara, dengan Romo begitu kan ya. Nah dan juga ini kan dengan siapa kan juga ditentukan kan, harus taat. Orang menikah yang milih sendiri pasangannya siapa saja bisa konflik, bisa pisah ya. Apalagi ini ditempatkan dengan orang yang tidak kita pilih ya. Nah, itu tantangannya di situ, hal yang juga tidak mudah. Beda usia bahkan gitu ya. Sesama cowok gitu kan ya. Bukan dengan cewek ya, beda ya. Kita itu sudah sama cowok begitu kan ya, harus menjaga relasi. Itu tantangan yang tidak mudah, dan itu sudah dibangun ketika sejak di seminari. Masa yang panjang itu. Ya, betul-betul. Ya, luar biasa.
masalah relasi. Kalau Romo Betul. gimana? Kalau saya memang tantangan yang sungguh-sungguh saya alami dan rasakan juga dengan teman-teman angkatan adalah pertama soal konsistensi mau belajar. Gitu. Kami waktu pembinaan itu ada banyak hal yang tidak terduga soal studi ya. Hari ini ada pembinaan, misalnya tahun ini pembinaan mau seperti ini, lalu tiba-tiba ada perubahan, banyak perubahan. Nah, setelah saya renungkan ternyata bagaimana juga seorang Romo itu juga mau belajar, terutama kalau tadi Romo Satrio mengatakan hidup berkomunitas, kita mau belajar untuk melihat rekan kita, belajar untuk memahami, belajar untuk menerima, dan itu juga akan diaplikasikan kepada umat. Kita pasti harus belajar bagaimana karakteristik umat yang A, umat yang B itu seperti apa. Maka di dalam tugas-tugasnya seorang imam pun juga itu nanti dia akan belajar terus. Nggak mungkin dia, oh saya besok akan menjadi nanti dipercaya sebagai misalnya Romo Yayasan. Nggak mungkin kan kalau kita itu, wah saya nggak punya pengalaman. Tetapi ya untuk bisa dapat pengalaman kita harus belajar gitu. Jadi tentu ini suatu perjalanan yang masih panjang dan seperti tadi Kak Rita bilang bahwa kita nggak berhenti sampai di pembinaan di seminari, tapi ini akan terus belajar banyak hal dan itu akan membekali kita dengan sebuah pengalaman yang berharga. Dan ketika kita ditempatkan atau diutus ke paroki yang baru, kita sudah punya bekal pengalaman yang sudah kita jalani. Tinggal kita mengaplikasikannya. Dan di situ tetap ada pelajaran-pelajaran yang baru lagi. Jadi bagaimana kita mau sungguh-sungguh konsisten untuk mau belajar itu. Betul-betul Romo ya. Waduh itu luar biasa sih. Maksudnya harus menyesuaikan diri dan yang pasti kerendahan hati itu ya nomor satu yang harus dilatih, diasah terus setiap harinya ya untuk menghadapi umat juga yang saya tahu tidak mudah ya banyak kan tipenya umat, juga banyak tipenya ya kan. Ya pengurus nanti betul. ya kan pengurus juga tipenya macam-macam dan lain sebagainya. Saya ada sedikit curious nih ya kan sedikit pengen tahu waktu Romo John ini yang sempat kerja susah nggak untuk kembali mendengar panggilan itu lagi gitu atau maksudnya pengennya aduh pura-pura nggak denger deh gitu ya kan. Ya, jadi memang ketika bekerja saya sebenarnya enjoy, tapi setelah sekian lama kok saya nggak merasa tenang dengan satu perusahaan. Jadi 8 tahun itu saya bisa berpindah perusahaan. Ada satu perusahaan yang memang cukup lama ya, 4 tahun di perusahaan ekspedisi waktu itu. Nah, lalu berpindah setahun, 2 tahun berpindah lagi sampai di perusahaan terakhir saya mengalami situasi kok saya hanya gini-gini aja gitu. Gini-gini aja. Akhirnya ada momen di mana teman saya itu juga sedang pembinaan tapi tingkat akhir di Malang waktu itu di Karmel mengajak saya untuk coba live in gitu loh. Karena memang ada semacam dorongan kuat untuk kok rasanya ada panggilan untuk masuk ke seminari gitu. Tapi saya masih belum terlalu menanggapi ya gitu. Nah, akhirnya saya live in, dengan live in itulah akhirnya saya dihadapkan pada sebuah kesadaran bahwa ini adalah sebuah rel yang akan kembali kamu jalani gitu. Nah, maka setelah live in itu saya pun juga masih bergulat waktu itu, dan pada akhirnya ya saya memantapkan untuk kembali. Dan pada saat itu saya ikut rekoleksi panggilan di seminari dan momennya pas di situ. Disitulah saya sungguh-sungguh ya membuat keputusan untuk kembali dan tentu nggak mudah. Iya, pastinya ya. Soalnya sekarang ada bandingannya kan? Ada betul. Bandingannya dunia luar dan dunia yang sebagai seorang imam. Nah, kalau Romo Satrio malah belum pernah mencicipi nih dunia bekerja. Maksudnya di mana kan mulai SMA sudah masuk di seminari ya. Seminari ya. Ya, apakah Romo Satrio itu mempunyai rasa FOMO Romo. FOMO ya. Maksudnya fear of missing out ya. Jadi maksudnya
wah nanti rugi nih nggak pernah misalnya punya Iya. pacar atau bagaimana Wah, seperti iya, itu. iya. Sekarang sih udah nggak boleh ya Romo ya mikir ke Iya, sana jelas. ya. Tapi apakah ada perasaan-perasaan seperti itu ketika Romo ya waktu mungkin di seminari Iya. tinggi seperti itu? Ya tentu saja ada ya. Pertama soal bekerja misalnya. Dulu kami di akhir tingkat 5 itu ada kesempatan untuk mencoba bekerja selama sebulan itu di pabrik ya. Waktu itu kami di pabrik rotan. Ya ini menjadi hal yang luar biasa dan ya first time ya bagi saya untuk merasakan bagaimana bekerja dan menyembunyikan identitas kami sebagai seorang frater waktu itu. Jadi memang Ini ya kerja program kasar dari gitu, seminari program dari memang? seminari. Oh, oke. Merasakan Baru tahu bagaimana susahnya mencari uang di luar itu loh, memang begitu. Iya. Ya, lebih-lebih bukan soal nanti dapat uangnya atau apa, tetapi ya menjadi suatu gambaran. Hidup di luar sebagai awam itu juga tidak mudah begitu kan ya. Dan juga menjadi bahan untuk akhirnya menimbang-nimbang. Kalau saya mau mundur menjadi awam, ya tidak mudah loh menjadi seorang awam juga semacam ini. Meskipun ya ada rasa sukacita habis kerja gajian gitu kan bisa beli apa gitu kan ya. Oh jadi gajinya benar-benar boleh dibawa sendiri gitu ya? Nah ada senang juga, oh ini gaji pertama saya ya, dapat gaji, dapat uang gitu ya. Ya sempat senang juga sih begitu ya. Oh jadi gambaran saya dan jadi bahan untuk akhirnya menimbang-nimbang. Memang baik hal semacam itu. Akhirnya oh iya saya tetap jadi imam. Soal kerja sudah beres, saya refleksikan. Gitu. Jadi Lalu tetap lebih enak seperti jadi imam gitu. Jadi imam Iya. ya ada nilai yang lebih yang saya kejar di balik imamat ini begitu ya. Ini bekerja sebagai orang awam juga baik begitu ya. Tapi kan ini soal pilihan gitu kan. Mau milih yang mana begitu kan. Saya memilih menjadi imam gitu kan. Nah, lalu apalagi? Oh, soal tadi ya, relasi lawan jenis itu ya. Wah, Ya, maksudnya FOMO misalnya. soal itu. Iya, tentu saja saya mengalami itu dan juga bergulat dengan hal semacam itu ya, gitu. Nah, lebih-lebih ketika pastoral berjumpa dengan mudika-mudiki begitu kan ya. Mudika-mudiki. Mudika-mudiki ya. Mahasiswa-mahasiswi gitu ya maksudnya mudika-mudiki. Ya, itu juga gitu. Yang sudah lulus kuliah juga ada begitu kan ya. Ya sempat rasa mengingini relasi pacaran itu ya ada. Ya, tentu ya masih apa ya Normal, seperti normal ya, laki-laki harus seperti begitu. itu malah ya. Pernah beberapa kali begitu kan ya. Lalu juga sempat teman-teman saya yang keluar dari seminari kan ada juga yang sudah menikah, punya anak begitu kan ya. Ketika saya ketemu mereka itu juga ada rasa oh iya ya, saya nanti jadi romo nggak bakal punya peran seperti mereka ya. Peran seperti ayah ini akan ada semacam titik kosong dalam diri saya di mana tidak ada peran sebagai ayah gitu ya. Sempat mengalami krisis itu juga. Juga ada masa di mana saya mengenal seorang perempuan dan jatuh dalam relasi yang sangat dekat gitu ya. Memang ini terjadi ya, tapi nggak usah mikir aneh-aneh ya, sekedar relasi ya, biasa begitu, yang secara positif begitu. Dan ya ada rasa afirmatif gitu ya, dua arah begitu ya. Tapi kan sama-sama saling mengerti, menyadari bahwa oh saya frater calon imam begitu kan ya. Memang sudah tidak bisa dimiliki karena miliknya Tuhan ya, seterusnya begitu ya. Sempat bergulat dengan itu ya, sempat HTS itu ya, hubungan tanpa status gitu ya. Nggak lupa kan kita berbincang-bincang Iya. dengan Romo milenial ini ya yang Gensi sebenarnya. Gensi itu kan mulai tahun 97 Gensi, ya, ya. 97 ya. Romo Gensi angkatan pertama mungkin saya. Gitu. Nah, itu juga menjadi bahan pertimbangan saya gitu ya. Waktu masih frater itu kan masih bisa milih gitu kan. Lanjut atau keluar, hidup berkeluarga macam ini kan ya. Nah, akhirnya ya juga memilih juga bahwa hidup perkawinan juga sangat indah begitu kan ya. Itu juga hal yang suci karena ya juga sakramen gitu ya. Membangun keluarga, menghadirkan kekudusan dalam keluarga begitu. Nah, tetapi imam juga sama ya, di mana ya mempelainya adalah ya seluruh umat nih ya. Sampai rela tidak menikah ya untuk mencintai seluruh umat memang kan ya. Supaya pemberian dirinya
bisa total. Ya, maka kemarin di retreat itu kami juga bergulat untuk ini, melepaskan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus, melepas kelekatan-kelekatan, keinginan-keinginan begitu kan, belajar mengorbankan sesuatu. Ya itu ya juga salah satunya juga relasi dengan perempuan. Bukan berarti menolak sama sekali, tidak begitu ya. Nah, tetapi ya seimbang dalam batas-batas yang wajar gitu ya. Dan akhirnya bisa berdamai dengan itu dan akhirnya berteman dengan baik begitu kan ya. Saling mendoakan begitu kan ya. Ya, dan juga titik tertinggi dari mencintai ya dengan mendoakan itu kan ya. Saya rasa mendoakan itu ya cara memeluknya dari jauh begitu kan ya. Aduh, wicked banget Romo. Saya mendengar ini ya menjadi semakin bangga jadi orang Katolik ya, karena harta terbesar mungkin ya dari gereja Katolik adalah imam-imam kita sendiri gitu ya. Dimana gereja lain atau ya agama-agama lain tidak mempunyai imam-imam yang mendedikasikan dirinya benar-benar untuk umatnya gitu ya, luar biasa. Saya begitu bangga punya imam-imam dan memang kita patut semua ya sobat saya, kita patut mendoakan imam-imam kita ini ya supaya mereka selalu kuat, diberi cinta terus ya, kasih di dalam hatinya untuk mencintai, menggembalakan umat-umat, gembala-gembalanya nih yang banyak, domba-dombanya yang banyak sekali gitu ya. Menjadi seorang ayah mungkin nggak ke 1-2 anak, tapi nanti anaknya ribuan, anaknya Romo. semua, ya, gantinya itu. Anaknya satu paroki gitu paroki, kan. ya itu ya, SKS semuanya anak saya. Iya, betul ya, luar biasa banget. Nah, biasanya Romo-Romo kalau mau ditabis tuh disuruh punya moto ya. Biasa kan kayak bikin apa Moto tabisan. ya, moto tabisan yang biasanya dicetak di entah itu gantungan kunci atau apa pembatas buku seperti itu ya. Boleh tahu nggak nih moto tabisannya Romo-Romo apa? Kalau saya itu dari Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus engkau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Itu. Wow. Nah, itu apa? Kenapa Romo memilih ayat Moto itu ya. untuk menjadi moto? Itu sejak saya di tahun rohani, dari waktu itu mengerjakan tugas, ada refleksi tugas akhir itu ya. Saya menemukan itu karena memang ternyata perjalanan panggilan saya itu tidak lepas dari peran Tuhan ya, yang membimbing, yang menyertai. Kalau dulu sempat dari seminari menengah itu hanya setahun, keluar terus bekerja, lalu masuk lagi sampai hari ini ya, kalau saya katakan hari ini itu semua tidak terlepas dari bagaimana Tuhan mengarahkan. Jalanmu ya seperti ini. Ketika jalan seperti ini ya, aku tetap juga memberikan nasihat apa yang harus kamu lakukan, karena aku juga memandangmu gitu. Nah, maka perjalanan panggilan ini sungguh-sungguh saya maknai bahwa saya tidak berjalan sendiri. Ada banyak kesulitan pasti, ada banyak tantangan pasti, tapi saya percaya bahwa rahmat Tuhan itu yang menyertai, gitu ya, langsung menyertai. Jadi saya merasakan ya betul-betul tanpa rahmat Tuhan saya mungkin nggak akan bertahan gitu ya. Apalagi ketika di seminari tinggi itu soal studi ya. Waktu itu soal studi yang memang membuat saya ya harus berjuang habis-habisan gitu ya. Sampai mungkin rambut saya juga bisa gugur-gugur ya, satu persatu gitu. Tapi sekali lagi bahwa saya mensyukuri ya, di balik kesulitan itu, tantangan itu, ada banyak pelajaran yang saya hadapi. Dan kalau Tuhan sudah menuntun saya sampai ke tahun-tahun ke depan, artinya ada banyak tahun-tahun yang sudah saya lalui dan saya syukuri itu. Maka untuk tahun-tahun ke depan saya pun juga percaya Tuhan tetap menuntun itu. Amin. Gitu. Pasti Romo, saya juga percaya. Amin. Boleh Romo? Saya mengambil moto tabisan dari Injil Yohanes 21 ayat 17. Isinya gembalakanlah domba-dombaku begitu. Perintah gembalakanlah domba-dombaku itu kan perintah dari Yesus kepada Simon Petrus. Sebelum memberi perintah itu kan ditanya dulu Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Begitu kan. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan ya memang cara untuk mengasihi Tuhan itu dengan cara apa?
ya dengan menggembalakan domba-domba gitu. Dan saya rasa panggilan ini adalah ya karena saya mencintai Tuhan, saya jadi romo karena saya mencintai Tuhan gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara saya mencintai Tuhan? Ya dengan mencintai umat ya, dengan menggembalakan domba-domba itu. Nah, tetapi juga sebelum peristiwa itu kan ada peristiwa Petrus menyangkal Yesus 3 kali kan, itu kan. Bayangkan Petrus yang sudah menyangkal Yesus ya, yang sudah berdosa seperti itu, ternyata masih dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk mengembalakan domba. Nah, saya dalam perjalanan panggilan juga merasa seperti itu. Saya ada banyak kekurangan sebenarnya, penuh keterbatasan, juga berdosa bahkan. Tetapi ternyata saya dipercaya oleh Tuhan dan dipanggil Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya, begitu ya. Jadi panggilan ini adalah suatu rahmat yang besar, suatu bentuk kepercayaan dari Tuhan sendiri, bukan semata-mata kekuatan saya, kehebatan saya, bukan ya. Tetapi ya saya mampu untuk melakukan ini ya karena Tuhan yang memampukan saya, begitu. Ya. Wah, luar biasa. Tapi ada satu hal lagi yang menarik kalau buat saya ya. Tuhan bilang sama Simon Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Padahal Simon Petrus itu kan dia nelayan. Dia biasanya urusannya sama, iya, dia langsung berubah profesi menjadi gembala ya dari nelayan ya. Tapi ya itu Tuhan selalu melengkapi dan Tuhan selalu memberikan apa yang kita semua butuhkan gitu ya untuk selalu maju terus ya. Jadi tadi Romo bilang juga soal skripsi. Saya ini dapat bocoran sebenarnya. Katanya skripsinya Romo ini sangat menarik topiknya. Nah, boleh nggak kita tahu tentang apa? Kata siapa? Iya. Ada yang bisikin saya. Kalau saya itu judul skripsinya tentang kehendak bebas dari Santo Agustinus dari Hippo. Dalam karyanya On the Free Choice of Will itu sebuah percakapan antara Santo Agustinus dengan anaknya ya, Deodatus, itu pertama soal kenapa sih kok ada kejahatan kayak gitu ya. Kenapa kok manusia itu kalau dari dulu itu diciptakan baik, lalu kenapa kok bisa ada kejahatan ya gitu. Nah, itu bentuknya itu percakapan. Nah, itu memang di situ tantangannya karena kita harus menemukan apa sih yang dimaksud dengan Santo Agustinus soal kehendak bebas ini gitu. Nanti kalau mau silakan datang ke STPD bisa membaca. Semoga tidak mumet ya. Oh gitu ya. Oh jadi skripsinya para Romo ini boleh maksudnya untuk umum menjadi bacaan umum. Oh boleh. Oh gitu ya. Boleh. Oke. Ada di repositorinya Widya Mandala. Tapi semoga tidak mumet karena ini filsafat soalnya. Iya. Saya nanti gini aja. Nanti kalau ada acara, saya kan pendamping rekat. Nanti sekali-sekali kita mengundang Romo untuk menjadi pembicara gitu kan. Jadi nggak mumet ya. Soalnya langsung diceritain sama pakarnya. Seperti itu. Ya, setuju ya. Nanti ini sobat saya yang para pengurus jangan lupa Romo-Romo ini mungkin masih bersedia walaupun jauh mungkin bisa mengisi materi lewat Zoom seperti itu. Kan sekarang teknologi kita canggih ya. Betul. Sekali-sekali. Gimana kalau Romo Satrio? Ya, kalau saya nama filsufnya itu Albert Camus, dari filsuf Perancis gitu kan ya. Dia mengangkat kisah mitologi Yunani, yakni seorang yang namanya Sisyphus itu. Jadi Sisyphus itu adalah seorang yang dihukum para dewa untuk mendorong batu ke puncak gunung begitu kan ya. Selamanya mendorong ke puncak gunung, tapi nanti batunya akan jatuh lagi. Dan Sisyphus harus mendorong batu itu ke puncak, batunya akan turun lagi. Terus berulang selamanya begitu ya, terus menerus ya. Dan para dewa menganggap bahwa hukuman yang paling berat adalah melakukan kesia-siaan gitu ya. Nah, dari renungan itu Albert Camus, filsuf Perancis itu yang merefleksikan ya. Hidup manusia itu seringkali juga seperti itu ya. Kita menjalankan suatu siklus yang berulang-ulang ya. Kalau dilihat secara keseluruhan, seluruh pencapaian, keberhasilan yang kita lakukan, akhirnya yang lenyap di hadapan kematian tuh pada akhirnya kan. Orang sebahagia apapun suatu saat pasti merasa sedih lagi gitu kan. Mengalami pencapaian apa, jatuh lagi gitu kan.
Bahkan orang yang baik sekalipun ternyata juga mengalami kesialan begitu kan ya. Seperti itu. Dan dihadapkan pada akhirnya persoalan mengenai bunuh diri itu. Kalau hidup ini sia-sia, lalu untuk apa hidup ya? Bukankah lebih baik bunuh diri saja begitu kan ya. Nah, tetapi filsuf Albert Camus itu menemukan alasan bagi kita untuk hidup gitu kan ya. Untuk optimis tetap menjalankan hidup. Bahwa setidak-tidaknya jikapun ada penderitaan atau kejatuhan, setidaknya mencapai puncak itu sudah merupakan suatu kebahagiaan begitu. Kalau kita berhenti di satu titik, ya itu akan lebih sia-sia lagi karena kita tidak akan mengalami kebahagiaan atau puncak itu. Karena setiap puncak itu bisa jadi beda-beda lagi dan memiliki makna tersendiri kan begitu. Tinggal bagaimana memaknainya aja, gitu kan ya. Nah, itu. Waduh, luar biasa ya. Sebenarnya saya ingin meminta Romo-Romo ini untuk menutup dengan sebuah homili. Oh enggak. Panjang. Tapi bohong-bohong. Saya disuruh ngomong gitu nih sama skripnya. Katanya Romo-Romo disuruh homili nanti latihan gitu kan ya. Tapi ternyata sudah banyak latihan dan sungguh saya sih belajar banyak sekali ya dengan berbincang-bincang dengan Romo Satrio dan Romo John gitu ya. Kita mungkin waktu kita mungkin nggak akan banyak lagi. Saya kepengen minta Romo-Romo untuk menyampaikan apa harapan-harapan Romo-Romo ya untuk Romo sendiri, untuk kedepannya, untuk diri sendiri dan juga untuk umat ya. Kita kan penonton kita ini ada di mana-mana ya, bahkan bukan di Keuskupan Surabaya aja tapi sampai di luar negeri pun ada gitu ya, ada sobat saya. Nah, apa pesan-pesan apa yang pengen Romo sampaikan untuk mereka dan juga harapan untuk Romo sendiri? Untuk diri sendiri atau kami ya? Kami ya. Untuk kami yang baru ditahbiskan, semoga kami setia dalam panggilan imamat ini, begitu. Juga semoga bisa tetap rendah hati, karena status baru ini memang godaan untuk menjadi sombong itu bisa besar gitu kan ya. Jangan promo gitu kan ya. Nah, maka menjadi rendah hati itu menjadi tantangan yang luar biasa begitu. Setia dan rendah hati. Lalu harapan untuk umat, ya kami mohon doa pada umat. Seringkali umat itu minta doa kepada Romo begitu kan, tapi sampai lupa bahwa Romo pun sendiri itu juga butuh didoakan. Seperti yang saya katakan tadi ya, kami sendiri juga manusia lemah begitu kan ya, juga perlu didoakan ya. Maka umat juga saya rasa baik untuk mendoakan para imam dan calon imam supaya juga dengan baik bisa sampai ke tahbisan begitu. Iya. Terima kasih Romo. Gimana Romo John? Ya, kalau saya harapannya adalah tentu sebagai imam bahwa ingin dekat dengan umat. Artinya bahwa tahu kehidupan mereka, tahu pergulatan mereka, dan juga tahu apa yang sedang mereka sungguh-sungguh butuhkan. Maka saya pun berharap bahwa kehadiran saya pun nantinya itu adalah suatu bentuk bagaimana juga kehadiran Yesus yang sungguh-sungguh nyata ya. Dan tentu yang paling utama adalah kehadiran kepada mereka yang kurang diperhatikan. Biasanya itu kan mbah-mbah gitu ya, yang sepuh gitu, lansia gitu. Tentu mereka sangat membutuhkan kehadiran gitu. Sapaan. Ya semuanya sebenarnya juga semuanya. Itu yang menjadi harapan saya bahwa saya juga mau dekat dengan siapapun, tidak memandang status, tidak memandang siapa, tapi semua. Dan seperti tadi Romo Satrio ya, tentu kami tetap juga manusia lemah. Kami butuh dikuatkan melalui doa dan jangan segan-segan untuk juga mengingatkan kami para Romo ketika kami juga jatuh. Harapannya kami didoakan, bukan dirasani ya, tapi didoakan, diingatkan, Romo ayo semangat, jangan gitu. Nah itu sesuatu yang sangat baik untuk juga membuat semuanya baik, Romonya juga baik, umatnya juga merasakan itu, dan itu menjadi satu-satu bentuk perhatian umat ketika mendoakan, mengingatkan gitu. Itu
salah satu bentuk perhatian yang bagi kami itu sangat berharga. Itu. Iya. Waduh, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Ini perjalanannya Romo ini masih agak panjang ya. Soalnya ini honeymoon-nya katanya berlanjut. Karena kemanapun Romo pergi, akan mengadakan misa perdana di mana-mana ya. Jadi honeymoon-nya berapa lama ini Romo? Sebulan nih. Satu bulan ya. Oke. Dan Romo Satrio dan Romo John hanya akan berada di Santo Yakobus sampai besok ya. Jadi saya ucapkan selamat sekali lagi. Luar biasa ceritanya. Saya percaya ini akan menjadi berkat bagi sobat saya dimanapun mereka berada ya. Menjadi pegangan, dan ini nanti Romo-Romo bisa nonton lagi nih, mungkin 2 tahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi ya. Wah, ketika pertama kali ditabis, inilah harapan-harapan Romo, ceritanya, pergumulan dan lain sebagainya. Diingatkan kembali. Iya, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya, berbagi cerita dengan kami. Dan untuk sobat saya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman semua. Saya Rita, sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya. Dadah.